Inilah salah satu kegiatan atraksi wisata yang telah menjadi kalender tetap pariwisata di Tanjung Pinang. Sebagai suatu perlombaan yang bertujuan menarik wisatawan, pemerintah kota Tanjung Pinang berusaha agar lomba perahu naga ini menjadi salah satu kalender tetap pariwisata internasional. Lomba seperti ini sekaligus pula merupakan upaya menggali dan melestarikan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Bahkan dapat dikatakan, lomba perahu naga ini memberikan dorongan bagi perkembangan olahraga air dan wisata bahari di Tanjung Pinang. Karena itu, kebersamaan dan penyelenggaraan lomba perahu naga dilakukan pula lomba kayuh sampan, sampan layar, kayak kano, dan selam tradisional. Meski baru pertama kali diselenggarakan, lomba perahu naga ini tergolong sukses. Di samping bertujuan untuk mempererat persaudaraan di antara warga masyarakat negara-negara serumpun, ia juga berhasil menarik wisatawan berkunjung ke Tanjung Pinang. Salah satu kunci keberhasilan itu adalah pelayanan. Di pintu gerbang utama kedatangan, pelayanan dan penyambutan turis sudah terlihat baik. Ada senyum, ada ramah tamah, ada pula tutur sapa, mengucapkan selamat datang di Kota Bestari, Tanjung Pinang. Bentuk pelayanan seperti ini memang telah tertanam di sanubari insan yang bermukim di kota wisata Tanjung Pinang, karena ada prinsip untuk membuat para tamu betah. Kesan menyenangkan harus dimulai dari awal wisatawan menjejakkan kaki pertama kali di daerah ini. Tanjung Pinang memang memiliki potensi wisata yang cukup besar. Sektor ini merupakan salah satu sumber devisa non-migas yang potensial, dan pada tahun-tahun terakhir ini perkembangannya sangat menonjol. Data kunjungan wisata tahun 2002 yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang menunjukkan adanya kenaikan jumlah wisatawan. Pada bulan Januari tahun ini, jumlah wisatawan sekitar 12.700 dan akhir Juli hampir mencapai 15.000 wisatawan. Wisatawan dari 15 negara yang tercatat mayoritas berasal dari Singapura, lalu Malaysia, Australia, Taiwan, dan Filipina. Pemilihan Tanjung Pinang sebagai salah satu tujuan wisata dimungkinkan karena pemerintah dan masyarakat berhasil menciptakan situasi yang aman dan nyaman. Para turis tidak merasa was-was baik siang maupun malam. Selain faktor keamanan, Tanjung Pinang memiliki industri pariwisata dengan berbagai komponen yang melekat di dalamnya. Tempat-tempat penginapan seperti hotel dan akomodasi lainnya sudah tersedia. Bahkan jika para tamu membutuhkan tempat yang representatif, telah tersedia hotel berbintang dengan sarana yang mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan. Di sisi lain, jika ada wisatawan yang memiliki anggaran keuangan terbatas, ada beragam alternatif hotel melati. Sebagai daerah penghasil ikan, Tanjung Pinang boleh berbangga hati karena mampu menyajikan jenis makanan dari hasil laut dibanding dengan daerah tujuan wisata lainnya yang tidak memiliki hasil perikanan. Menurut catatan, dari total belanja wisatawan selama di Tanjung Pinang, pengeluaran terbesar adalah untuk keperluan biaya makan dan minum. Melihat kecenderungan ini, cukup beralasan jika lokasi tempat makan tersebar di banyak tempat. Mulai dari tempat yang di ruang terbuka yang menyediakan hidangan sesuai dengan pilihan dan selera, hingga restoran yang menyediakan makanan siap saji. Dengan demikian, bagi setiap tamu tersedia alternatif mencari lokasi tempat makan sesuai dengan selera yang diinginkan.
Soal harga sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang makanan yang disajikan memenuhi selera makan. Yang penting bagaimana mempersiapkan menu makanan sesuai dengan pesanan dan pelayanan yang maksimal. Bila para tamu mendapat kepuasan baik karena mutu pelayanan maupun karena hidangan yang disajikan, dapat dipastikan mereka akan kembali datang menghabiskan dolar lembar demi lembar. Bepergian ke Tanjung Pinang rasanya tidak lengkap jika belum mengunjungi Pulau Penyengat. Bagi para turis lokal maupun mancanegara, wilayah yang luasnya sekitar 3,5 km persegi itu dapat ditempuh sekitar 15 menit dari Tanjung Pinang dengan perahu speedboat, pompong, dan sampan tradisional. Jika diamati di pulau yang banyak memiliki peninggalan bersejarah ini tidak terlihat kendaraan roda 4. Kalau bukan berjalan kaki atau sepeda, wisatawan menggunakan becak sebagai sarana transportasi. Menurut cerita legenda, pulau yang terletak 1,5 km dari Tanjung Pinang ini telah lama dikenal para pelaut sebagai tempat persinggahan mendapatkan air tawar. Sayangnya di sekitar sumur-sumur air tawar banyak serangga penyengat. Mereka yang tidak hati-hati atau berlaku sembrono dapat terserang serangga yang memiliki bisa mematikan. Maka tidak heran jika pada waktu itu banyak pelaut atau pencari air tawar yang meninggal karena serangan penyengat. Sejak saat itulah pulau ini dikenal sebagai Pulau Penyengat. Di sini terdapat makam Raja Haji yang di Pertuan Muda Riau keempat. Raja yang berkuasa pada tahun 1777 hingga 1784 ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1997. Yang di Pertuan Muda Riau ini dikenal sebagai tokoh yang gigih melawan kolonial Belanda. Ia gugur ketika terjadi pertempuran sengit menghalau penjajah Belanda di Teluk Ketapang. Jenazahnya semula dimakamkan di Bukit Bendera Malaka. Ketika Raja Jakfar diangkat menjadi yang di Pertuan Muda Riau ke-6, jenazah Raja Haji dipindahkan ke Pulau Penyengat. Selain makam Raja Haji terdapat pula makam Engku Putri Raja Hamidah. Ia adalah putri Raja Haji yang di Pertuan Muda Riau keempat. Wanita bernama Engku Putri adalah permaisuri Sultan Mahmud Syah. Tatkala menikah, Pulau Penyengat menjadi mas kawinnya. Semasa hidupnya, wanita yang dikenal kukuh mempertahankan tradisi ini dikenal pula sebagai orang kepercayaan Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau ke-5. Di dalam kompleks makam Engku Putri Raja Hamidah, terdapat banyak makam raja dan kerabat dekatnya, seperti makam Raja Haji Abdullah yang di Pertuan Muda Riau ke-9. Ada pula makam Raja Ali Haji, pujangga terkenal Riau Lama, pengarang Gurindam 12. Di pulau yang sempat menjadi benteng pertahanan terdepan kerajaan Riau ini terdapat gudang mesiu, tempat menyimpan persenjataan berat yang digunakan sebagai alat mempertahankan diri. Tidak jauh dari gudang mesiu, terdapat benteng pertahanan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak mudah dikuasai musuh. Di sekeliling benteng masih terdapat bekas parit-parit untuk menghadang laju kedatangan musuh. Bahkan di setiap sudut ditempatkan meriam yang mengarah ke pantai. Pulau Penyengat yang semula dijadikan sebagai benteng pertahanan oleh yang di Pertuan Muda Kerajaan Riau hingga pada tahun 1803 dijadikan sebagai tempat pemerintahan, lalu berkembang menjadi pusat pemerintahan, pusat lalu lintas perdagangan, pusat penyebaran agama Islam, dan pusat kebudayaan Melayu. Sebagai pusat kebudayaan dan ajaran agama Islam di pulau ini terdapat Masjid Sultan. Masjid ini mempunyai menara 17 buah yang menggambarkan 17 rakaat dalam sembahyang wajib sehari semalam. Masjid ini dibangun dengan menggunakan putih telur sebagai campuran adonan semen. Hingga saat ini Masjid Sultan masih dalam keadaan baik dan dipergunakan masyarakat serta menjadi objek wisata. Industri pariwisata adalah salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah terpaan badai krisis ekonomi dan moneter. Sektor pendulang devisa ini terus dijaga agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik.
Langkah yang dilakukan adalah memperkenalkan berbagai objek wisata, membangun dan memelihara berbagai sarana serta fasilitas kepariwisataan. Pendek kata, objek wisata merupakan daya tarik utama yang memberi motivasi kepada calon wisatawan yang datang berkunjung, seperti halnya ke Pulau Senggarang. Di Pulau Senggarang tidak jauh dari kota Tanjung Pinang terdapat tempat peribadatan umat Tionghoa seperti vihara dan kelenteng yang telah berusia ratusan tahun. Selain tempat pemujaan kepada Sang Pencipta, tempat-tempat ibadah ini juga menjadi lokasi objek wisata. Sesungguhnya masih banyak karunia Tuhan dan warisan nenek moyang yang dapat diandalkan untuk menarik wisatawan. Ada kekayaan alam, ada peninggalan sejarah, ada pula seni budaya. Di bidang kesenian misalnya, seni tari menyimpan banyak pesan melalui simbol-simbol dan bahasa tubuh yang mengandung makna. Kepada wisatawan kita bisa menjelaskan bahwa gerakan tangan dan derap langkah kerap kali menggambarkan liku-liku hidup dan kehidupan. Pemaknaan seperti ini sangat jarang ditemukan di tengah pesatnya kemajuan peradaban modern yang mengikis budaya tradisional. Dalam sejarah perjalanan budaya bangsa, seni tari lahir dari kepercayaan primitif kemudian berkembang menjadi tarian bernuansa religius. Tetapi lama-kelamaan, kesenian asing mempengaruhi juga kesenian rakyat seperti terlihat pada tarian Japin, Dengkung dan Mendu yang menggunakan alat musik biola. Di tengah arus globalisasi dan gerak menata daerah melalui konsep otonomi daerah, Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang telah mempersiapkan beragam strategi pengembangan objek dan daya tarik wisata. Penataan objek dan daya tarik wisata itu dilakukan secara bertahap, berdasarkan skala prioritas dan mempertimbangkan prospek serta aksesibilitas. Berangkat dari aksesibilitas inilah Tanjung Pinang dapat dijangkau baik melalui laut maupun udara. Untuk saat ini baru tersedia rute penerbangan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, demikian juga ke Natuna dan sebaliknya. Landasan pacu Bandara Tanjung Pinang telah mampu mengakomodir kedatangan pesawat sejenis Fokker 27. Kini tinggal pengembangannya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang ada. Sebagaimana di daerah tujuan wisata lainnya, kehadiran turis akan meningkatkan pendapatan daerah. Semakin lama wisatawan berlibur, semakin banyak biaya yang mereka keluarkan. Besarnya pengeluaran setiap wisatawan akan sangat berarti bagi penerimaan devisa non-migas dan sekaligus mendorong laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terkait. Hasil survei mengungkapkan, pengeluaran untuk cenderamata merupakan item pengeluaran yang cukup besar dibanding dengan jenis pengeluaran lainnya, kecuali makan dan minum. Tentu saja pusat perhatian tamu asing tertuju pada pasar dan pertokoan tempat mereka membeli cenderamata. Mengembangkan Tanjung Pinang sebagai kota budaya dan pariwisata bisa saja terwujud. Terdapat banyak faktor pendukung yang memungkinkan hal itu bisa dilakukan. Sumber daya alam telah tersedia. Potensi sumber daya manusia untuk mengerjakannya juga telah siap. Tanjung Pinang memiliki warga masyarakat yang ramah. Petugas keamanan dan pihak kepolisian bahu-membahu menciptakan suasana aman dan tertib. Di tengah perbedaan suku, agama, dan etnis terlihat sikap bersahabat penuh pengertian sehingga kehidupan bertetangga menjadi rukun. Toleransi beragama di kalangan masyarakat cukup tinggi. Tempat-tempat sembahyang seperti masjid, vihara, dan gereja tumbuh subur. Hal ini dimungkinkan karena penduduk membuka diri terhadap perbedaan yang ada. Tinggal bagaimana pemerintah menggerakkan semua potensi yang ada itu. Ibarat mengayuh perahu naga dalam perlombaan, pemerintah dan masyarakat Tanjung Pinang harus bersama-sama menggerakkan segenap daya dan upaya agar dapat keluar sebagai pemenang.